Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat beraktivitas untuk hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini akan memberikan manfaat kepada kita semua. Nama saya Dr. Bahtiar Siregar, SPDI MPD. Biasanya saya mengampuh mata kuliah pengembangan kurikulum PAI, bidang keilmuan pengembangan kurikulum PAI, aktivitas mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pembelajaran PAI berbasis kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kebijakan yang dihadirkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau sering kita sebut dengan Kemdikbudristek untuk memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran yang lebih relevan dan fleksibel, termasuk dalam pendidikan agama Islam atau PAI. Dengan kurikulum ini diharapkan siswa dapat belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka serta memperoleh keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan zaman. Tujuan pembelajaran PAI berdasarkan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, pembelajaran PAI berbasis kurikulum Merdeka adalah untuk mengembangkan karakter siswa sebagai individu yang berakhlak mulia, berpikir kritis dan memiliki rasa tanggung jawab sosial berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan: 1. Membentuk siswa yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran Islam. 2. Menumbuhkan sikap spiritual dan sosial yang positif dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam memahami berbagai masalah kehidupan berdasarkan perspektif Islam. 4. Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang mengedepankan nilai-nilai Islam. Prinsip pembelajaran PAI dalam kurikulum Merdeka. Dalam penerapan kurikulum Merdeka, ada beberapa prinsip yang diterapkan dalam pembelajaran PAI. 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih materi yang relevan dengan minat dan perkembangan mereka, serta cara belajar yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing. 2. Integrasi nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran PAI tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga dalam konteks kehidupan nyata, mengaitkan ajaran agama dengan praktek sosial dan budaya yang ada di sekitar siswa. 3. Fleksibilitas dan penggunaan teknologi. Dengan kurikulum Merdeka, teknologi dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan pembelajaran, seperti menggunakan aplikasi pembelajaran, video pembelajaran, atau media sosial untuk memperdalam materi. Materi pembelajaran PAI dengan kurikulum Merdeka. Materi yang diajarkan dalam mata pelajaran PAI mengikuti pendekatan yang lebih dinamis dan kontekstual. Berikut beberapa contoh materi yang dapat diajarkan dalam kerangka kurikulum Merdeka. Akidah dan ajaran Islam. Materi tentang tauhid, rukun iman, dan prinsip dasar ajaran Islam. 2. Sejarah peradaban Islam. Mengenalkan siswa pada sejarah perkembangan Islam dari zaman Rasulullah SAW hingga masa modern. 3. Etika dan akhlak. Pembahasan tentang akhlak mulia dalam Islam, seperti jujur, sabar, dan rendah hati. 4. Siswa dan masyarakat. Islam dan masyarakat. Mengajarkan sebagai prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. 5. Tafsir Al-Quran dan hadis. Memahami makna ayat-ayat Al-Quran dan hadis serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 6. Islam dan lingkungan. Membahas ajaran Islam yang berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti pentingnya menjaga kelestarian alam dan hak-hak makhluk hidup. Pendekatan pembelajaran PAI. Pembelajaran PAI berbasis kurikulum Merdeka mengedepankan beberapa pendekatan seperti pendekatan tematik, mengaitkan materi PAI dengan isu-isu sosial yang relevan di masyarakat. Misalnya dalam pembelajaran akhlak, siswa diajak untuk membahas nilai-nilai akhlak mulia dalam konteks kehidupan sosial mereka. 2. Pendekatan problem based learning atau PBL. Siswa diajak untuk mencari solusi dari masalah sosial atau isu yang terkait dengan ajaran Islam, sehingga mereka tidak hanya
belajar teori, tetapi juga keterampilan dalam menyelesaikan masalah. 3. Pendekatan kolaboratif, pembelajaran yang mengutamakan kerjasama antara siswa, guru, dan masyarakat untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan bermakna. Contoh penerapan pembelajaran PAI di SMA. Sebagai contoh penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran PAI di SMA, mari kita lihat sebuah contoh di kelas 12 SMA yang mempelajari Islam dan lingkungan. Topik Islam dan lingkungan. Tujuan pembelajaran: siswa dapat memahami ajaran Islam tentang kelestarian lingkungan. 2. Siswa dapat menganalisis masalah lingkungan yang terjadi di sekitar mereka. 3. Siswa dapat merancang solusi praktis untuk menjaga lingkungan sesuai ajaran Islam. Langkah-langkah pembelajaran, ini yang sangat perlu dipahami ya. Langkah-langkah pembelajaran: 1. Pendahuluan. Guru memberikan gambaran umum tentang masalah lingkungan yang terjadi saat ini, seperti polusi, deforestasi, dan perubahan iklim. 2. Diskusi kelompok. Siswa dibagi dalam kelompok kecil dan diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan seperti apa saja ajaran Islam yang mendorong kita untuk menjaga lingkungan. 2. Bagaimana kita sebagai individu dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam. 3. Presentasi hasil diskusi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan menyertakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang relevan. Misalnya, siswa bisa merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang mengajarkan untuk tidak merusak alam. 4. Refleksi dan aksi. Guru mengajak siswa untuk melakukan refleksi pribadi dan merancang sebuah proyek kecil, misalnya kampanye kebersihan sekolah atau penanaman pohon di lingkungan sekolah sebagai bentuk implementasi dalam menjaga lingkungan. Terakhir, guru mengakhiri pembelajaran dengan menyimpulkan poin-poin penting tentang bagaimana Islam mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan dan mengajak siswa untuk mempraktekkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Contoh materi PAI. Pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka dapat disesuaikan dengan isu-isu sosial dan lokal yang relevan di masyarakat. Dengan cara ini, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, kesimpulan. Pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka belajar di SMA mengutamakan fleksibilitas, relevansi, dan kontekstualisasi agar siswa dapat mengaitkan ajaran agama dengan kehidupan mereka. Dengan pendekatan yang berbasis pada pengembangan karakter dan keterampilan praktis, diharapkan siswa dapat lebih memahami nilai-nilai agama Islam dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, terima kasih aktif dari semua pembelajaran ini. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep kurikulum merdeka belajar, khususnya dalam konteks pendidikan agama Islam. Saya berharap dengan pendekatan pembelajaran yang fleksibilitas, setiap mahasiswa dapat lebih mudah mengembangkan potensinya, belajar dengan cara yang lebih baik dan lebih teratur dan profesional. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam proses belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sampai di sini materi kita tentang kurikulum merdeka belajar. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa bersama, sebagai apa yang kita pelajari ini dapat membawa berkah bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kami mohon agar ilmu yang telah kami pelajari dapat memberikan manfaat bagi diri kami, keluarga, masyarakat. Amin ya rabbal alamin.